Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa. Di sini aku mau ajak kalian untuk dalam 5 jam ke depan aku mau ngajakin kalian untuk ikutin live aku. Gitu ya guys. Pokoknya kalian ikutin terus live aku di 5 jam ke depan. Terus juga buat teman-teman aku ucapin terima kasih buat yang udah subscribe ke GSK Farm ataupun yang udah like ataupun yang udah setia melihat live kita, aku ucapin terima kasih banget. Terus teman-teman yang belum subscribe ke YouTube kita, aku boleh minta tolong nggak buat di subscribe. Terima kasih. Nantinya aku juga bakalan sering, bahkan setiap hari aku bakalan upload kegiatan aku selama aku di GSK Farm seperti itu. Terus juga nih teman-teman, GSK Farm itu apa? Aku jelasin dulu ya. GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Bener banget. Jadi teman-teman, nanti kita akan belajar. Di sini aku mau menjelasin ada apa aja sih di GSK Farm ini. Nanti aku mau jelasin kalau di GSK Farm ini nanti ada tiga program ataupun 3 tujuan kita. Ada program investasi, rekreasi, dan juga edukasi. Bener banget. Aku mau jelasin tentang investasi dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau investasi sultan atau mencoba peruntungan di investasi sultan atau program sultan ini, aku saranin bagi teman-teman yang lagi punya dana yang cukup atau yang ingin diinvestasikan, kalian boleh investasi dana di GSK Farm atau program sultan ini. Jadi kalian tinggal titip dana ke kita sebesar 100 juta. Jadi nanti kalian bisa titipin dana ke kita sebesar 100 juta. Nah, 100 juta itu kalian akan dapetin profit sebesar 500.000 per bulan. Bener banget. Terus juga berlaku kelipatan. Jadi teman-teman nih, untuk program ini kalian yang punya dana lebih bisa langsung coba di GSK Farm ini, di program sultan ini. Terus juga teman-teman yang mau belajar investasi ini, karena ini investasi aman, terus profitnya juga banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir karena ya itu tadi, investasi aman, terus juga mudah, profitnya banyak, apalagi kalau nggak di program sultan. Bener banget. Jadi teman-teman nih, aku saranin buat cepet-cepet ikutan program sultan. Jadi kalau kalian ikut program sultan secepatnya, karena ini slotnya terbatas ya guys. Terus kalau kalian mau berinvestasi lewat GSK Farm, itu kalian akan mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Kalian tinggal duduk di rumah, uang kalian yang akan bekerja. Pokoknya kalian tinggal titipin dana di kita aja. Nggak perlu khawatir juga, nggak perlu khawatir pokoknya. Kalau mau titip dana di GSK Farm itu aman. Terus juga udah dilihat gizi di kita ada wujudnya, ada sapi banyak sekali, ada kurang lebih 100 ekor sapi di kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalau kita bodong ataupun abal-abal, karena kita memang sudah ada sapi kurang lebih 100 juta. Pokoknya kalian dalam 1 tahun kita bisa melipat gandakan uang kalian menjadi 6 juta. Pokoknya kalau kalian titip dana di kita sebesar 100 juta, kalian akan mendapatkan keuntungan 500.000 per bulan. Dalam 1 tahun kalian bisa dapetin 6 juta. Jadi nanti uang kembali 106 juta dalam 1 tahun. Kalaupun kalian mau memperpanjang juga kami perbolehkan. Pokoknya teman-teman, jangan khawatir kalau kalian masih ada keraguan dalam diri kalian. Nggak usah khawatir, karena di GSK Farm kita perusahaannya legal, di bawah hukum. Terus juga kita juga aman, ada surat-surat resmi. Nanti kalau waktu program sultan juga kita pakai notaris dan lain-lain. Pokoknya di kita aman banget. Jadi kalau teman-teman mau memulai investasi atau memulai menabung yang bisa dapat profit gede,
boleh banget lewat GSK Farm, karena uang 100 juta itu kan ibaratnya juga banyak ya guys. Uang 100 juta ibaratnya banyak, tapi kan kalau ditabungkan di lembaga itu kan nggak mendapatkan profit sebanyak kalau di GSK Farm. Jadi teman-teman langsung aja dititipin dana ke kita 100 juta, bisa dapat profit 500.000 per bulan. Bener banget. Terus juga mungkin teman-teman mau mencoba investasi lebih banyak atau mau 1M 2M, boleh banget. Pokoknya nanti kalian dapetin profit lebih banyak. Pokoknya kalau kalian investasi ke kita lebih banyak, dalam artian banyak jumlahnya, maka profit kalian yang didapat juga semakin banyak. Jadi aku jamin 100% bahwa uang kalian akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Karena kita juga di sini kita juga berkomitmen kepada teman-teman, kepada seluruh konsumen GSK Farm untuk membantu teman-teman dalam mewujudkan impian teman-teman untuk berinvestasi. Apalagi di investasi peternakan ini sangat menjanjikan ya guys. Bisa dilihat dalam 1 tahun 1 ekor sapi bisa berkembang biak kurang lebih 50 kilo, 100 kilo dan lain-lain, itu dijual bisa ada kenaikan di angka 10 juta dalam 1 tahun. Jadi belinya 10 juta dijual 20 juta dalam 1 tahun, bahkan lebih gitu guys. Pokoknya investasi di peternakan ini sangat menjanjikan bagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kalian mau investasi di GSK Farm. Pokoknya kalian tinggal duduk di rumah, uang kalian yang akan bekerja, seperti itu. Terus juga selanjutnya ada program menarik banget. Ini tuh program sangat menarik. Aku bilang apa sangat menarik karena ini salah satu program kita yang membantu teman-teman untuk menjadi seorang peternak. Jadi meskipun teman-teman mau investasi sultan tadi ragu atau takut gitu, boleh banget kalian sendiri yang mengelola peternakan kalian menggunakan program mitra usaha bersama GSK Farm. Di program mitra usaha ini kalian akan dibantu nih, dalam artian kalian akan dibantu dari awal hingga akhir untuk menjadi peternak. Dibantu dalam apa nih kak? Dibantu dalam semua hal guys, semua hal yang kalian inginkan di GSK Farm. Sebagai contoh nih, kalian pengen bikin peternakan tapi bingung lahannya atau bingung bikin kandangnya, nah kita bisa bantu dengan cepat dan akurat guys. Yang pertama, kalau kalian mau bikin kandang, kita akan bantu buatkan. Kalau kalian cari lahan, kita bantu carikan. Kalau kalian cari pakannya baik itu apa, kita akan beri solusi. Kita juga bisa menyediakan pakan yang baik. Terus kalau kalian cari bibit sapi, isi sapi, bisa kita bantu guys. Pokoknya kita akan membantu mempermudah kalian untuk memulai menjadi peternak yang baik dan berkualitas. Pokoknya kalau kalian ikut program mitra usaha di GSK Farm, bukan hanya menjadi peternak biasa, kalian akan menjadi peternak yang luar biasa karena kami bantu menjadi peternak super. Yang pertama nih, kalian akan kami bantu untuk bukan hanya penyediaan bahan dan itu, tapi ilmu juga akan kami berikan kepada Anda, mulai dari ilmu dasar sampai ilmu kesehatan maupun pakan. Kalian akan dibantu dengan owner kita yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidang peternakan. Kalian akan diberi ilmu secara gratis dan cuma-cuma. Terus juga dengan tim kandang kita diajari nih gimana cara membersihkan kandang dengan benar, berapa kali, apa trik and trik yang bisa dilakukan. Terus juga kalian akan dibantu cara pembersihan yang baik, terus juga bahan-bahan yang baik untuk membersihkan kandang dan juga memandikan sapi, seperti itu. Terus juga ada dokter hewan nih untuk kalian yang mungkin ternaknya nanti ada masalah, kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter hewan yang ada di GSK Farm. Setelah itu juga nih ada yang namanya
tim pakan itu juga akan membantu kalian mencari formula terbaik untuk pakan yang akan kalian berikan kepada sapi-sapi kalian. Pokoknya semuanya nanti akan dibantu dengan tim kita. Kalau kalian pakai program mitra usaha ini, kalian gak perlu khawatir, kalian gak perlu bingung. Misal suatu dalam jalannya ini kalian membutuhkan tempat atau untuk mempelajari ini, kalian bisa menghubungi tim kita, atau ada kesusahan atau misal ada penyakit terhadap ternak kalian, bisa langsung menghubungi tim kita secara langsung atau melalui WhatsApp, melalui datang ke sini langsung. Pokoknya kita nggak bakal melepas kalian, kita akan membantu kalian untuk dalam proses menjadi peternak ini tuh. Nah, buat teman-teman di program mitra usaha ini, kita akan membantu teman-teman terus menerus ya guys. Jadi meskipun keuntungan untuk kalian penuh, tapi kita akan menjadikan ini sebagai pokoknya kalau kalian bermitra dengan kita akan pastinya nggak lepas tangan guys. Kita terus akan membimbing kalian sampai kalian menjadi peternak sukses. Pokoknya kalau kalian langsung, pokoknya kita akan terus memantau kalian guys. Pokoknya kita nggak bakal lepas tangan setelah program mitra usaha ini. Meskipun keuntungan 100% untuk kalian, tapi kita akan terus memantau kalian. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau kalian bermitra usaha dengan GSK Farm, pastinya yang akan membantu kalian di sini adalah tim-tim yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Seperti itu. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, bisa daftarin diri segera untuk menjadi mitra usaha di GSK Farm. Terus juga yang belum, atau teman-teman ingin di program kita yang lain, ada yang namanya program titip sapi. Khusus hari ini program titip sapi kita kasih gratis. Khusus hari ini program titip sapi kita kasih gratis. Jadi teman-teman yang mau punya sapi nih, yang mau punya sapi tapi bingung nih ngurusnya atau gimana cara ngurusnya, kalian nggak perlu khawatir. Kalian cuma tinggal beli sapi di GSK Farm, kalian titipin selama 4-5 bulan di kita. Pokoknya teman-teman jangan khawatir. Kalau kalian udah titip sapi di GSK Farm, kalian akan dapetin makan. Sapi-sapi kalian maksudnya ya, sapi-sapi kalian dapetin makan yang berkualitas tinggi. Aku bilang berkualitas tinggi karena apa? Karena pakan di GSK Farm memiliki kualitas dan bahan-bahan yang premium. Sebagai salah satu contoh, kita pakai comboran pakai ampas tahunya juga yang berkualitas tinggi, pakai konsentrat dengan merek yang baik dan juga mutu yang tinggi. Setelah itu bahan-bahan premium juga konsentratnya. Terus juga pakai EM4, pakai mineral cattle mix ya. Terus juga pakai tebu ya, molase tebu. Jadi dicampur jadi satu, dikasihkan setiap hari. Terus juga pakai hijauan bagi teman-teman mungkin salah satu hal yang sulit untuk didapatkan ya, hijauan, apalagi teman-teman berada di lokasi yang perkotaan dan lain-lain. Nah itu nanti kita akan kasih teman-teman rekomendasi pakan hijauan, bisa pengganti hijauan gitu guys. Jadi jangan khawatir yang daerahnya susah mencari hijauan, teman-teman tinggal konfirmasi ke GSK Farm, kita bantu kalian. Terus juga setelah dikasih pakan, dibersihkan nih guys, dibersihkan, bukan hanya dibersihkan badannya aja, tapi juga dibersihkan ininya guys, kandangnya juga, badannya juga dibersihkan 2 kali sehari, dimandikan 1 kali sehari, menggunakan sampo, menggunakan alat pembersih yang higienis dan bersih pokoknya. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalau kalian sudah bermitra usaha dengan GSK Farm, maka kalian akan dibantu menjadi peternak idaman seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian pengen titip sapi, kalian nggak perlu bingung lagi.
nggak perlu bingung mikir biaya pakan, karena kan yang mahal dari berternak itu sebenarnya pakan dan juga biaya operasional kan. Kalau kalian dititip sapi, kalian tuh cuma duduk di rumah udah punya tabungan sapi, 5 bulan lagi diambil seperti itu. Jadi untuk harga juga pasti meningkat ya guys. Yang awalnya titip sapi nih harganya mungkin titip sapi ini mungkin harganya nggak sebegitu murah. Kalian beli waktu harga sapi murah, setelah itu pas naiknya kalian jual dengan kalian nggak ngurus, itu udah untung banget. Dari segi ekonomis tuh titip sapi ini udah untung. Dan juga bagi teman-teman nih mungkin juga bingung kalau mau titip sapi, takut inilah takut itu, kan nggak perlu khawatir karena tim-timnya ada di GSK Farm ini sudah aku jelasin kalau tim-tim kita tuh sudah berpengalaman pada bidangnya. Tim kandang sudah berpengalaman di bidang kandang, tim pakan udah ada wadahnya nih untuk di kandang nih. Apalagi untuk pakan juga mereka sudah memiliki pendidikan yang cukup untuk pakan sapi. Terus juga ada dokter hewan yang sudah berpengalaman di bidang hal hewan. Terus juga ada yang standby di sini 24 jam. Jadi kalian nggak perlu khawatir sapi-sapi kalian akan dijamin menjalani kenaikan bobot badan 3 sampai 20 kilo per bulannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, pokoknya kalian tinggal duduk di rumah tapi kalian punya tabungan dan juga bisa bertumbuh tabungan kalian gitu guys. Terus juga nih ada yang namanya setelah program titip sapi itu kan kalian tinggal titipin, beli dan gitu ya guys. Terus kalau kalian pengen membeli sapi atau mau berinvestasi sapi dalam jumlah besar maupun satuan, kita bisa bantu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita bisa bantu untuk ini guys, untuk kalian yang mau berinvestasi di sapi. Jadi kalian tinggal WA kita mau beli sapi berapa, kita carikan sapi yang berkualitas. Setelah itu bisa kalian tinggal hubungi kita kirim gratis pengiriman seluruh Indonesia seperti itu. Jangan khawatir juga buat temen-temen nih, kemungkinan kalian kalau beli sapi di kita dapetin diskon dan juga pengiriman itu bisa untung lebih banyak guys, daripada kalian waktu beli waktu dekat-dekat itulah atau waktu harga sapi naik-naiknya. Kalau di kita bisa berikan kalian harga yang banyak seperti itu. Terus juga teman-teman mungkin ada yang namanya titip sapi atau teman-teman mau mencoba untuk membeli ini guys, mungkin teman-teman mau mencoba membeli sapi langka atau sapi jumbo. Kita juga ada sapi yang jarang dipelihara, kita juga ada. Pokoknya sapi-sapi di kita ada berbagai jenis guys. Ada sapi PO, ada sapi simental, limosin, ada sapi pegon, ada sapi malbor, ada sapi brangus, ada sapi simental malbor, ada sapi pegon, karolis. Yang terpenting di sini juga menyediakan sapi Bali dan sapi Madura. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau ke GSK Farm kalian tinggal memilih nih mau sapi jenis apa aja seperti itu. Terus juga selain sapi, kita juga di sini tuh menyediakan wisata edukasi. Jadi teman-teman nih kita akan belajar bareng di GSK Farm. Kita belajar mulai dari belajar tentang peternakan ataupun alam sekitar, karena tempat kita yang sangat asri, jadi cocok banget buat teman-teman yang mau memadu-madankan antara edukasi dan juga rekreasi. Ajak teman kalian, ajak saudara kalian, ajak sepupu kalian, ajak semua keluarga kalian untuk mengunjungi GSK Farm, karena kalian akan dibelajari edukasi nih. Edukasi ini kalian bisa memberikan kepada anak-anak kalian atau tetangga kalian atau adik kalian tentang pentingnya edukasi terhadap anak dini mengenai pertumbuhan sapi ataupun tentang lingkungan sekitar. Jadi kalau di GSK Farm kalian bisa dibantu nih, misal kalian pengen
ada pertanyaan seputar peternakan, kita akan coba bantu. Misal kalian pengen belajar menjadi peternak, kita juga akan bantu di sini. Kalau kalian mau belajar pemberian makan gitu, kita akan bantu guys. Pokoknya kalau kalian mau belajar ke sini boleh banget. Yang pertama, kalian kalau mau belajar seputar peternakan atau pengen ngajak anak kalian untuk berekreasi mengajak anak kalian untuk berekreasi atau mengajak anak kalian untuk memperkenalkan nih kepada anak kalian di dunia peternakan tuh boleh banget ke GSK Farm. Karena kalau di GSK Farm ini kita memberikan teman-teman sensasi baru nih antara belajar sambil bermain. Jadi kalau di GSK Farm tuh kalian masuk, kalian mau belajar sapi atau memperkenalkan sapi, melihatkan sapi ke anak-anak kalian, plus memperkenalkan anak bahwa belajar itu nggak harus melulu dan di dalam kelas, tapi juga bisa belajar ke alam sekitar. Jadi karena di GSK Farm ini ada tumbuh-tumbuhan yang bisa diperkenalkan juga ke anak, ada kambing, ada pisang, ada durian, ada manggis, dan masih banyak lain. Jadi nanti anak-anak itu bisa belajar tentang tumbuhan, bisa belajar tentang hewan, bisa belajar tentang lingkungan, bisa belajar tentang cara menghargai makanan dan lain-lain. Pokoknya kalau kenapa aku bilang bisa menghargai makanan dan lain-lain, karena nanti kita akan mempelajari tentang anak proses sebuah makanan itu bisa terwujud. Sebagai contoh, kalau daging itu bisa yang namanya diberikan kepada kita atau bisa kita makan karena beberapa proses. Proses yang pertama adalah sapi dari kecil dikasih makan, diberi perawatan yang baik sampai akhirnya dipotong. Nah, itu anak-anak harus tahu agar mereka lebih menghargai makanan seperti itu. Jadi pokoknya kalau mengajak anak keluarga untuk belajar dan juga bermain, boleh banget ke GSK Farm. Untuk saat ini HTM kita masih free ya guys, langsung aja ke GSK Farm. Terus juga yang mau piknik nih, mungkin mau mengajak keluarganya piknik, boleh banget ke GSK Farm ya guys. Pokoknya kita membuka GSK Farm ini untuk teman-teman yang ingin belajar. Jadi teman-teman yang ingin belajar peternakan, ingin healing secara gratis ataupun mencari hiburan, kita sediakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, nggak tahu mau ngajak anak hari Minggu kemana, boleh banget dicoba ke GSK Farm. Bener banget. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, kalau udah di GSK Farm kalian itu bisa memperkenalkan kepada anak-anak, kepada orang tua gitu. Jangan khawatir juga, kita juga akan memberikan informasi-informasi menarik nih tentang kalian kalau sudah di GSK Farm seperti itu. Teman-teman juga jangan khawatir, kalau ada pertanyaan seputar hewan ternak boleh banget ditanyain ke GSK Farm. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa dimulai dari belajar bawah sampai kalian bisa menjadi peternak sukses. Pokoknya nanti kita sama-sama menjadi peternak dan juga belajar bersama seperti itu. Jadi guys, sebelum aku tanyain ke Pak Dokter seputar tadi itu kan ada pertanyaan dari sobat GSK Farm yang bertanya nih, apa comboran itu bisa menyebabkan kemandulan. Sebagai informasi aja, di GSK Farm itu juga diberikan comboran dengan resep, diberi ampas tahu, dikasih makan juga, diberi ampas tahu, terus dikasih makan, dikasih ampas tahu, dikasih molase, dikasih mineral, dikasih konsentrat, dikasih apa lagi guys, pokoknya ada vitamin-vitaminnya. Pokoknya kandungan comboran yang ada di GSK Farm itu sangat baik. Bisa dilihat nih, ini gudang pembuatan pakan. Jadi itu teman-teman lagi memotongi suket gajah. Suket gajah ini juga bagus banget, serat kasarnya itu juga banyak, jadi lebih
bagus yang diberikan itu harus seimbang ya guys, seperti yang udah aku kasih tahu dari kemarin bahwa pemberian pakan kepada sapi itu harus seimbang antara protein dan juga seratnya. Jadi misal pagi hari dikasih comboran, siangnya dikasih suket gajah, seperti itu. Nanti aku tanyain ke Pak Dokter nih untuk prosesnya itu gimana ya guys. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti aku sepil resepnya juga. Terus juga nih aku mau kasih tahu bahwa pentingnya mengasih mineral kepada sapi ya. Pentingnya memberi mineral kepada sapi. Pentingnya memberi mineral ini meningkatkan daya tahan tubuh ya guys. Jadi sapi-sapi kalian akan terhindar dari berbagai penyakit, terus juga meningkatkan produksi daging dan susu, terus juga penting banget untuk yang namanya ini ya guys, apa namanya, kesuburan itu juga baik. Terus juga meningkatkan kinerja reproduksi, membantu pertambahan berat badan pada anak, dan juga membantu pertumbuhan sapi. Yang pastinya itu sangat berguna banget ya guys, sangat berguna banget bagi temen-temen yang ada di GSK Farm. Kita juga menggunakan hal tersebut atau menggunakan mineral juga ya. Terus juga nih kalau sapi kekurangan mineral nih bisa kena apa kak? Pastinya yang pertama gangguan makan, terus juga sering memakan tanah, tulang, kain dan lain-lain. Nah buat sapi-sapi kalian yang sering makan gak jelas atau sering makan tanah, sering makan kain, pokoknya makan yang aneh-aneh, itu perlu dipertanyakan guys kandungan mineral dari sapi kalian, seperti itu. Terus juga nih bulu rontok dan kasar. Jadi kalau sapi kalian nih bulunya rontok dan kasar itu juga perlu diperhatikan. Bisa jadi sedang terkena kekurangan lemak, kekurangan mineral, maaf ya guys, bisa jadi kekurangan mineral. Terus juga sapi kurus dan lemah. Kalau sapi kalian kurus dan lemah itu juga harus diperhatikan ya guys. Nah nih buat teman-teman yang sapinya keguguran dan juga kesulitan beranak, ini juga aku udah nanti juga akan dijelasin sama dokter tentang pentingnya memberikan mineral kepada hewan ternak. Jadi dilihat aja kelanjutannya di sini ya guys. Terus juga pokoknya yang bisa menambah sistem reproduksi sapi kalian biar tambah baik dan tambah sehat, seperti itu. Terus juga nih pemberian vitamin dan mineral pada pakan ternak penting untuk mengoptimalkan pencernaan sehingga penyerapan nutrisi maksimal, meningkatkan daya tahan tubuh dan produksi daging maupun susu ternak, dan untuk mencegah terjadinya kekurangan mineral pada ternak. Untuk mineral ini aku kasih kalian rekomendasi mineral yang baik atau yang biasa kita gunakan di peternakan kita. Ini bisa dibeli, nah ini mereknya Cattle Mix ya guys, bisa dilihat Cattle Mix ini yang biasanya dipakai di GSK Farm. Nih untuk harga di Cattle Mix ini harganya di sekitaran 10 ribuan. Ini bisa dipakai kurang lebih 1 minggu ya guys. Jadi kalau untuk 1 bulan nyetok aja 4 kali. Nah untuk pemberian mineral ini kan ini termasuk murah ya guys. Jadi kalian tinggal check out di toko oren ataupun bisa di toko online
yang lainnya. Nah, ini lagi dikasih makan hijauan, bisa dilihat. Ini teman-teman dari tim pakan nih mau memberikan makanan hijauan kepada hewan ternak yang ada di GSK Farm. Nah, ini dikasih, kita lihat. Nah, ini sedang pemberian pakan menggunakan, ya bener banget, menggunakan pakan Ketomix itu ya guys. Bisa dibeli juga di toko-toko hewan ternak yang ada di sekitar toko kalian. Untuk harga karena udah jelas murah nih ya guys, jadi kalian tunggu apalagi check out yang banyak ya, untuk keperluan sapi kalian. Nanti aku jelasin lagi ya sama dokter hewan bahwa pemberian mineral itu sangat dibutuhkan bagi hewan ternak ya guys. Jadi kalian segera check out. Untuk pemberiannya itu dicampur kecomboran ya guys. Jadi ketomixnya tadi itu dicampur kecomboran langsung kurang lebih 3 sendok untuk satu bak itu berisi 4-5 kilo. Kalian bisa memberikan 3 sendok pakan Ketomix or mineral lainnya gitu ya guys. Tapi aku saranin kalian pakai mineral yang ada di Kettle Mix seperti itu. Pokoknya langsung aja teman-teman nih yang ada di sini yang lagi butuh ini guys, lagi butuh yang namanya rekomendasi mineral itu tadi, bisa pakai yang aku rekomendasiin tadi tuh, pakai Kettle Mix. Untuk takarannya nanti udah aku sebutin tadi ya guys. Langsung aja di check out di toko oren ataupun dibeli di toko terdekat, toko peternakan terdekat gitu. Habis ini kita lanjutin podcast sama dokter guys, kalian tungguin. Hai pecinta kehidupan, sobat ISK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa. Di sini aku mau jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman dari TikTok nih. Ada pertanyaan yang masuk ke kita. Aku mau tanyain ke Dokter Faisal untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terus juga bagi teman-teman, kalau ada pertanyaan lain-lain bisa langsung ditanyakan melalui DM ataupun komen yang ada di YouTube kita. Untuk pertanyaannya ini, apakah benar kalau sapi betina bakal mandul kalau dikasih comboran, Dok? Boleh dijelasin, Dok? Baik, selamat siang. Salam para mitra GSK dimanapun Anda berada. Sini saya sedikit menjelaskan efek dari adanya pemberian comboran yang ya bukan dianggap berpihak atau dianggap sama ya, bahwa setiap dikasih comboran malah menyebabkan kemajuan ataupun istilahnya kemandulan atau gangguan reproduksi pada umumnya pada sapi betina ya. Memang idealnya bahwa kondisi birahi ataupun siklus reproduksi dari betina ini sangat kompleks ya, banyak dipengaruhi faktor-faktor, tidak hanya mungkin dari makan, mungkin juga manajemen, lingkungan, sistem perkandangan ataupun manajemen di dalam kandang sendiri. Ya memang banyak sekali yang mempengaruhi kondisi siklus dari reproduksi hewan betina atau dalam hal ini ternak sapi betina ya. Jadi ya memang faktor penyebab dari adanya kelainan
kemajiran ataupun gangguan reproduksi ini ya banyak faktornya, terutama untuk saya jelaskan mengenai pertanyaan yang ada di uh, TikTok kami ya, bahwa katanya dengan adanya comboran akan membuat ternak kita semakin riskan terjadi kemajiran. Ya, idealnya sebenarnya kalau masalah pakan ini, kalau kandungan nutrisi yang ada di dalamnya seimbang ataupun sesuai dengan kebutuhan nutrisi asupannya maupun nilai gizi yang dikandung di dalamnya, ya kemungkinan kasus-kasus kemajiran atau gangguan reproduksi pada ternak betina ini tidak akan terjadi. Nah, karena mungkin dengan adanya faktor-faktor bisa kekurangan juga bisa kelebihan ini juga bisa mempengaruhi dari siklus birahi ataupun kematangan seksual atau kematangan ovarium di dalam tubuh hewan ternak betina tersebut. Jadi kekurangan juga tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Karena ya kalau kelebihan, kita ngomong kelebihan, kadang kita memacu pertumbuhan biar kelihatan sapi kita gemuk-gemuk. Ya kalau memang untuk sapi jantan memang kita cari gemuknya biar cepat jadi daging ya, jual. Tapi kalau sapi betina ini justru kalau terlalu over pemberian comboran sehingga nantinya berakibat obesitas atau kegemukan yang lebih kayak sapi jantan, justru ini akan mengganggu reproduksi ataupun siklus birahi dari hewan ternak betina tersebut. Karena apa? Untuk yang baru pubertas atau baru dewasa kelamin ya, ya ini dengan adanya pemberian pakan yang ekstensif terlalu over, ya itu akan justru menghambat masa pubertasnya lebih lama mungkin. Dan kalau untuk yang sapi dewasa betina, ya kalau terlalu gemuk juga akan terjadi perlemakan di dalam sistem reproduksinya sehingga salurannya bisa terdesak atau terhimpit adanya timbunan lemak yang berlebih. Jadi idealnya kalau sapi betina itu ya tidak terlalu kurus sekali, tidak over bobotnya juga tidak, tapi ya sedang-sedang aja lah. Itu yang justru akan sangat membantu dalam proses reproduksi sapi betina. Jadi jangan terlalu banyak atau terlalu ekstrim kita memberikan comboran untuk khususnya sapi betina, karena terlalu gemuk pun efeknya tidak baik, karena itu tadi yang saya sebutkan, untuk sapi-sapi yang baru mau pubertas, masa pubertasnya akan menjadi lebih lama karena gangguan adanya kondisi tubuh yang kegemukan itu. Sedang kalau yang sapi dewasa yang sudah berulang kali birahi, kalau adanya obesitas ini atau kelebihan bobot ini ya akan menekan saluran-saluran reproduksi ya, itu yang karena adanya timbunan lemak. Itu kita bicara masalah kelebihan comboran ataupun pakan ya, dari segi pakan kita bicara dari segi pakan. Nah, sedangkan kalau kekurangan, nah kekurangan inilah yang justru juga kita perlu mewaspadai, karena dengan adanya kekurangan nutrisi otomatis akan mempengaruhi sekresi hormon yang ada di dalam tubuh ternak betina kita, sapi, kambing, domba atau hewan-hewan lain. Karena dengan nutrisi yang jelek otomatis sekresi hormon reproduksi ya seperti hormon FSH, LH itu akan mempengaruhi dari organ vital reproduksi hewan ternak betina itu, terutama di ovarium. Itu juga akan menjadi terganggu fungsi ovarium. Karena ovarium ini kan
organ reproduksi ternak betina yang menghasilkan sel telur. Kalau nutrisinya tidak memenuhi asupan yang dibutuhkan karena kekurangan ya, mungkin dari jumlah dari pakannya berlebih, tapi kandungan yang ada di dalamnya, terutama di sini akan sangat berperan dalam fungsi-fungsi mineral ya. Mineral yang mungkin tidak hanya kalsium, fosfor aja yang mungkin para peternak selama ini konsen kan, tapi lebih jauh lagi adalah mikro mineral yang sangat vital untuk diperlukan dalam proses siklus birahi ini. Karena dengan ya mungkin kita selama ini kan masih belum aware atau peduli sekali masalah ketercukupan asupan mineral. Ya kita anggap aja udah dikasih kalsium, kita dikasih fosfor sudah cukup. Nah, padahal ada mikro mineral yang jumlahnya memang sangat sedikit tapi sangat vital seperti kuprum, ferrum, ataupun kobalt ini juga sangat mempengaruhi proses dari siklus birahi ataupun reproduksi hewan ternak kita. Nah, walaupun kita juga kadang memang memberikan selama ini garam ya. Ya memang seidealnya sih garam yang beriodium. Tapi itu sangat tidak ekonomis ya. Makanya sudah sangat umum sekali peternak itu memberikan garam dalam bentuk garam grosok ya, garam yang langsung dari laut diambil yang dikeringkan. Itu memang bagus juga untuk menambah nafsu makan ataupun sebagai sumber mineral. Tapi ya itu kan ada mineral yang perlu ditambahkan dari luar si garam itu, yaitu yodium terutama. Nah, yodium ini kan tidak mesti ada di garam itu, mungkin kurang ataupun perlu penambahan dari luar garam grosok itu, yang mana sebenarnya yodium ini akan sangat mempengaruhi juga nanti pada saat sapi itu bunting kemudian melahirkan pedet. Kalau untuk sapi ya atau anak ternak betina kita itu akan menyebabkan si pedet itu atau anak sapinya jadi lemah, kurang daya tahannya, mungkin beberapa hari bulan sudah terjadi kematian karena ya memang dari kekurangan mineral terutama yodium. Jadi makanya ya boleh dikata kalau comboran ini bisa menyebabkan kemajuan atau kemandulan ya ada benarnya kalau memang kandungan nutrisi yang ada di dalam terutama vitamin, mineral, asam aminonya kurang sesuai standar. Tapi kalau berlebih pun ya sama akan menyebabkan masalah juga kalau terlalu gemuk ataupun menjadi obesitas, overweight. Ya, kalau sapi jantan sih nggak masalah karena kita mencari bobot yang secepatnya bisa bertambah. Tapi kalau ternak hewan betina ini ya kita perlu benar-benar memperhitungkan dan mempersiapkan ransum pakan kita itu benar-benar pas dari segi kualitas dan kuantitasnya. Jadi akan menyebabkan tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, ya sedang-sedang aja. Jadi ya, jawaban yang bisa saya berikan adalah apa benar comboran itu bisa menyebabkan kemajuan? Bisa. Ya, betul kalau kandungan di dalam nutrisinya ada yang kurang, beberapa mineral tadi ataupun vitamin A, D, E itu juga suburannya juga akan berkurang. Makanya di dalam pakan itu kan selalu ada premix ya, yang biasanya di dalamnya ada kandungan vitamin A, D, E itu yang memang
membantu untuk proses kelangsungan reproduksi, karena itu membantu kesuburan ternak betina kita. Dan untuk mineral ini, nah itu tadi tidak hanya kalsium fosfor aja, nah kita juga perlu menambahkan kobalt, ferrum, kuprum, nah itu juga perlu karena itu juga mempengaruhi reproduksi. Itu yang bisa saya kasih. Berarti kalau kandungan seperti apa nih dok yang bisa digunakan untuk kandung mengurangi sampai ada kemandulan? Mungkin contoh-contoh pakan Ya, yang bisa diberikan gitu. ya pakan yang bisa diberikan untuk mengantisipasi kekurangan mineral ya harus kita tambahkan dari luar ataupun yang ada di dalam comboran itu. Kalau comboran itu kan memang biasanya dari ampas tahu, kolak, ataupun katul, ataupun gaplek atau gamblong, ataupun onggok kalau orang bilang juga. Ya, berarti kita harus nambahkan mineral yang dibutuhkan tadi itu. Jadi biasanya banyak dijual di pasaran mineral blok atau mineral dalam bentuk serbuk yang isinya di dalamnya lebih lengkap. Ya itu juga perlu disesuaikan kebutuhan. Ya mungkin kalau dari segi harga kan memang masih sangat ekonomis ya, mungkin kita bisa berikan agak banyak nggak apa-apa, tapi ya sesuai aturan, artinya jangan terlalu banyak karena di dalam tubuh kita juga ataupun ternak itu juga terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah juga karena berinteraksi. Kekurangan mineral ini akan dipengaruhi karena kandungan mineral yang tertentu terlalu banyak. Terlalu banyak ini akan turunnya itu akan saling mempengaruhi. Sehingga ya kalau kita beli produk yang sudah rekomendasi dosisnya ya upayakan sesuai dosis yang dianjurkan. Syukur tidak sampai kekurangan ya. Bisa berlebih ya apa-apa, karena kalau berlebih terlalu banyak pun mungkin kalau dari segi asupan mineral sih tidak langsung mempengaruhi terhadap obesitas atau kegemukan tubuh. Tapi kalau karbohidrat, protein yang terlalu over itu bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas itu yang akhirnya mempengaruhi saluran-saluran reproduksi di dalam tubuh hewan ternak betina. Jelas sih mungkin kalau untuk mineral itu ya itu tadi bahwa ya selama ini peternak tahunya hanya kalsium fosfor aja, kalsium fosfor ditambahkan itu, padahal ada mikro mineral yang sangat penting, terutama tadi saya sebutkan kuprum, ferrum, kobalt, iodium, selenium itu yang memang sangat membantu untuk proses reproduksi, jaga kenormalan ya, misalnya menjaga siklus reproduksi yang normal dan menambah kesuburan dari ternak hewan betina kita. Kalau pemberian ampas nih, misal ampas kan gitu sebenarnya juga baik nggak dok ke hewan ternak, kan juga itu kandungannya udah mengurang, dikasihkan ke ternak gitu bisa kan, itu misal ampas tahu ya kan dari kedelai, kedelai kan juga mengandung biar kesuburan juga biar bagus kan aslinya, tapi kalau ampasnya saja kita kasihkan ke hewan ternak itu apakah kita protein dan lain-lain itu masih terjaga? Ya, tergantung dari kualitas dari kesegaran dan juga mungkin kalau kondisi ampas tahu itu sudah beberapa hari ya otomatis kandungan nutrisi di dalamnya juga akan turun.
Kalau fresh mulai dari pabrik tahu keluar langsung dikasih kan mungkin sangat bagus kandungan protein, kandungan mineral ataupun vitamin yang ada di dalam ampas tahu itu. Tapi kadang kan yang kemungkinan kita dapatkan ampas tahu itu sudah 3 sampai 4 hari dari masa produksi yang sudah mulai terasa bau kecut ataupun bau ya kadang ekstrimnya sampai busuk ya. Ya itu justru sangat tidak baik karena otomatis kandungan nutrisi yang terutama protein ataupun mineral yang ada di dalamnya juga akan semakin turun. Makanya harus ditambahkan dengan asupan dari luar itu ya mineral premix itu kita tambahkan. Kecuali kalau masih fresh ya, saya sih menjamin itu kualitasnya dan namanya masih cukup untuk kebutuhan nutrisi. Jadi ya namanya kita mendapatkan barang itu yang apalagi susah ya, bisa 3 hari 4 hari baru dapat pengepulnya dari produsen tahu ya, bisa saja akhirnya kadar nilai nutrisinya juga akan turun. Makanya alangkah baiknya ya kita bisa melihat dari struktur fisiknya, baunya ataupun konsistensinya. Kalau ini kayaknya bahan-bahan ini kok sudah lama, ini sudah berapa hari ya, ya berarti kita perlu menambahkan nutrisi mineral ataupun vitamin tambahan dari premix. Mungkin selain premix nih dok, ada nggak bahan-bahan yang sekiranya itu mengandung mineral juga tapi harganya lebih murah? Ya kalau atau mungkin dicampur dengan kacang hijau atau kedelai yang asli gitu. Ya cuman ya memang tetap paling murah itu ya sudah sediaan mineral yang sudah diproduksi, karena mineral itu sendiri kan sebenarnya sama, artinya dari bebatuan, dari gunung ataupun dari suatu tempat yang ditambang ya. Itu memang sudah langsung terbentuk, oh ini mineral kobalt, pupuk, perum ataupun yang lain ya. Cuman memang kadang sudah pasti itu mineral itu sudah terbentuk. Tapi kalau yang dari tumbuhan kan masih perlu diolah, dipecah. Istilahnya kan lebih lama prosesnya untuk menjadi mineral yang dibutuhkan. Ya kita lebih murah ya langsung beli tambahan sedikit ya. Lebih efisien gitu ya dok. Langsung bisa. Efeknya juga kalau hanya mengandalkan dari pakan kita ya bisa, cuman perlu waktu atau proses yang lebih panjang. Makanya kita perlu menambahkan premix itu yang sekiranya bisa diserap instan oleh organ pencernaan dari hewan ternak betina kita. Kalau misal ini ada ya udah selesai melahirkan, terus ada yang nggak bisa berdiri itu sapinya, itu juga salah satu karena kekurangan mineral juga betul. Bisa ya, tadi saya sebutkan adanya defisiensi yodium awalnya ya dari induknya. Sebelum sapi itu lahir, induknya kekurangan yodium ya, akhirnya berimbas karena itu langsung diturunkan ke anaknya. Akhirnya anaknya menjadi kondisinya lemah, jadi lemah, tidak bisa langsung berdiri ataupun ya sudah berdiri terus ambruk lagi ya, itu bisa jadi karena induknya yang dikasih pakan waktu masa-masa bunting itu kekurangan atau defisiensi yodium. Makanya ya kita perlu memberikan pakan-pakan tertentu pada saat awal kebuntingan, tengah kebuntingan atau akhir kebuntingan, itu juga perlu diperhatikan nutrisi yang pas untuk hewan ternak betina, karena itu akan diturunkan langsung ke anaknya nanti, karena sistem kekebalan itu juga diproduksi atau maternal antibody yang diproduksi itu juga bersumber dari makanan yang dimakan oleh induknya. Makanya kita perlu menambahkan atau memberikan feed additive
namanya? bahan tambahan. Itu yang waktu hamil. Ya, waktu ini perlindungan pertengahan atau akhir gitu. Perlu dijaga itu. Makanya itu ada step by step dan fase-fasenya juga disesuaikan dengan ya memang lebih detailnya sih laboratorium mungkin yang membuat pakan atau sudah dihitung gitu. Tapi kalau peternak tradisional hanya memberikan pakan seadanya, semuanya sama pakan nanti biasa satu bulan sama gitu. Biasanya dibedakan. Otomatis sapi ini banyak memerlukan energi, protein, karbohidrat, mineral yang jumlahnya melebihi dari kandungan yang bukan penting atau normal. Cuman jangan sampai kita akhirnya kelolosan ngasih campuran atau sebanyak-banyaknya ya kurang bagus juga. Karena nanti berakibat ke masalah reproduksi juga. Ya, jadi ya, kuncinya imbangan antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral dengan hijauan itu juga harus pas. Ya, makanya pentingnya mengatur masalah manajemen pakan ini juga mempengaruhi sistem reproduksi hewan ternak betina kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini dong terakhir dong. Ya. Tips and trik nih buat menambah kesuburan bagi hewan ternak ini. Ya, kalau kita di lapangan yang bisa untuk mensupport adanya kesuburan, ya, bisa diberikan injeksi vitamin A, D, E, dan selenium ya. Misalnya itu banyak produsen obat hewan yang mempunyai itu. Istilahnya memang vitamin-vitamin yang bisa menambah kesuburan ataupun meningkatkan siklus reproduksi dari betina. Kemudian kalau dari pakan ya itu tadi kita perlu memberikan asupan yodium yang istilahnya di dalam garam grosor itu kan kekurangan yodium ya, kita perlu menambahkan yodium tambahan. Kemudian kalsium, fosfor ya juga, itu juga ada yang di dalam ternak ruminansia biasanya sekarang banyak dijual kan secara online ya, Vitamin maupun urea molasses block atau untuk bibit-bibitan si ternak sapi, kambing, domba agar sambil menjilati itu untuk menambah mineral. Memang ada jadi produk-produk yang untuk menambah mineral. Jadi ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga setiap kali ternak kita ya mungkin kan sering lihat ternak kita menjilati tembok-tembok atau temennya dijilati juga, itu ya salah satu untuk mendapatkan mineral-mineral yang ada di sekeliling tubuh sapi. Tapi kalau pakan yang sudah memang umum diproduksi ya itu ampas itu juga perlu yang segar dan istilahnya konsentratnya juga diperhatikan yang benar-benar kandungan nutrisinya sesuai, jadi jangan kurang ataupun lebih. Itu akan mempengaruhi sistem reproduksi. Jadi harus ini ya dok, kalau memberi pakan ke sapi diperhatikan kandungannya ya. Harus mulai dari tadi mineral, vitamin, fosfor, kalsium, fosfor termasuk mineral. Di dalam mineral. Pokoknya harus dalam comboran itu harus mengandung hal tersebut ya. Iya, karena itu yang mempengaruhi sistem reproduksi. Jadi buat teman-teman di rumah nih emang bisa mempengaruhi ya dok, bisa mempengaruhi
tergantung dari kandungan dari comboran kalian. Oleh karena itu buat yang ngasih comboran ke sapinya boleh diperhatikan lagi kandungan mineral dan juga vitamin sama apa tadi dok, mineral, vitamin dan Ya, untuk asam amino ataupun ini harus lengkap ya guys. minyak juga Seperti nanti kan kita udah sering ngasih resep comboran, bisa dilihat itu resep comboran yang baik. Jadi teman-teman langsung aja tonton video kita yang bawah-bawah. Tuh. Terus juga terima kasih yang udah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar GSK Farm dan juga seputar kesehatan hewan ternak. Sampai jumpa di video selanjutnya.